Halo para rebaners, dimanapun kalian berada dan bagaimana kabarnya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film dari It Follow tahun 2014, yang dimana film tersebut menceritakan tentang seseorang yang mendapatkan sebuah kutukan setelah melakukan mantap-mantap secara sembarangan. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Ani keluar rumah berlari ketakutan. Namun belum diketahui pasti apa penyebab wanita tersebut berlari. Tak lama kemudian, ia pun mengendarai sebuah mobil miliknya, tanpa arah dan tujuan hingga larut malam. Dan wanita tersebut berhenti di sebuah pantai. Ia pun menelepon ayahnya dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Ketika menelepon, nampaknya ia melihat sesuatu di samping mobilnya. Hingga keesokan harinya, wanita tersebut ditemukan tewas mengenaskan dengan posisi kaki yang nilap. Beberapa lama kemudian, lalu scene beralih ke wanita cantik bernama Jay. Ia sedang mandi di kolam renang buatan miliknya. Selang beberapa lama, adiknya Jay datang dan memberitahukan bahwa ada teman-temannya datang ke rumah. Hey, Jay. Hey, what's up? Nothing. Paul and Yara here. Lalu Jay pun menemui mereka. Di sini ada Kelly, Paul, dan Yara. Karena ada janji nonton bioskop dengan pacarnya, Jay pun berganti pakaian dan merias wajahnya. Lalu, ketika di bioskop, Hawk pacarnya Jay pun melihat wanita berbaju kuning jalan menghampirinya. Namun Jay tidak melihatnya. Karena dianggap tidak ada yang beres, Hawk pun mengajak Jay untuk pergi dan mengganti acara nontonnya menjadi acara makan-makan di sebuah restoran. Ketika sedang asik makan, tiba-tiba di luar jendela ada laki-laki berbaju hitam berjalan ke arah mereka. Sebenarnya misteri apa yang sedang terjadi? Selesai makan, Hawk pun mengajak Jay untuk pergi ke pantai. Dinginnya angin malam di pantai membuat mereka melakukan perjigongan. Bahkan sampai terjadi adegan mobil bergoyang. Setelah melakukan mantap-mantap, Hawk pun tiba-tiba membius Jay dari belakang, lalu membawanya ke sebuah gedung dan mengikatnya di sebuah kursi roda. Ketika Jay tersadar, Hawk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa Hawk terkena sebuah kutukan yang dimana akan ada sosok makhluk yang mengikutinya. Makhluk tersebut bisa berubah-ubah wujud, jadi anak kecil, dewasa, nenek-nenek, dan yang lain sebagainya. Namun Hawk berkata jika kutukan tersebut sudah saya pindahkan ke kamu Jay saat di mobil tadi. And I passed it to you. Back in the car. Dan benar saja, kini datang seorang wanita tanpa busana berjalan ke arah mereka. Singkat cerita, Hawk pun mengantarkan Jay pulang, namun hanya diturunkan di pinggir jalan depan rumahnya. Adik Jay dan temannya yang melihat kejadian itu pun menolong Jay. Tak lama kemudian polisi pun datang. Karena shock berat, Jay pun dibawa ke rumah sakit. Setelah sembuh, Jay masuk kuliah seperti biasanya. Ketika pelajaran sedang berlangsung, tiba-tiba di luar jendela ada sosok makhluk nenek-nenek berjalan menghampiri Jay. Siapakah nenek-nenek tersebut? Apakah itu adalah makhluk mantap-mantap? Karena ketakutan, Jay pun lari ke lorong kelas. Namun alhasil makhluk tersebut masih mengikutinya. Dan Jay pun mencoba untuk menyapa. Hello? Namun yang nyaut adalah teman yang lain. Udah fix, itu sih adalah makhluk mantap-mantap. Lalu Jay pun lari keluar dan menemui sahabatnya. Di sana Jay pun menceritakan semua apa yang terjadi kepada dirinya. Dan Jay meminta kedua temannya untuk menginap malam ini di rumahnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti wanita pada umumnya, mereka pun melakukan aktivitas gosok gigi bersama dan lalu tidur. Ketika semua sudah tertidur, Jay malah keluar menghampiri Paul yang sedang nonton TV. Dan akhirnya mereka bercerita tentang masa-masa kecilnya dulu. Ketika sedang asik bercerita, tiba-tiba kaca jendela dapur pecah. Kejadian itu pun membuat Jay dan Paul kaget. Lalu Jay menyuruh Paul untuk mengecek apa yang terjadi. Ketika diperiksa, Paul tak melihat apapun. Serontak Jay pun bilang, telepon polisi saja.
Lalu Paul mengambil HP yang ada di kamar. Tersisa Jay sendiri di sini. Diselimuti rasa penasaran, Jay pun memeriksa ke dapur. Tiba-tiba Jay melihat wanita dengan baju yang robek, berjalan pelan sambil kencing terkewer-kewer. Jay yang kaget melihat hal itu langsung berlari ke kamar. Kedua teman Jay menghampirinya, namun tiba-tiba pintu ada yang menggedornya. Ketika pintu dibuka, ternyata itu temannya Jay yang lain. Tanpa diduga, datang sosok raksasa berjalan di belakang temannya Jay. Everything's okay. Jay yang kaget langsung berlari loncat keluar dan mengendarai sepeda menuju taman. Lalu teman-temannya pun datang dan menenangkan Jay. Tak lama kemudian, Gray pun datang ke sana. Greg? What's going on? You okay? Someone broke into their house. Shit. Should call the police? Keesokan harinya, mereka berencana mencari keberadaan Hawk. Sesampainya di alamat yang dituju, rumah tersebut nampaknya kosong. Namun di sana hanya tersisa majalah-majalah dewasa. Yang pada akhirnya Paul menemukan sebuah clue yang mengarahkan ke sebuah sekolahan. Dan mereka pun bergegas pergi ke sekolah itu. Di sana mereka mengetahui ternyata nama asli dari pacarnya Jay bukanlah Hawk, akan tetapi F. Raymond. Setelah mendapatkan informasi, mereka pun lantas pergi ke alamat baru yang dituju. Yang pada akhirnya mereka semua menemukan rumah asli dari Hawk, si penyebar kutukan mantap-mantap. Lalu Hawk pun meminta maaf kepada Jay dan menyesali atas perbuatannya. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Karena dengan cara mantap-mantap lah kutukan tersebut akan berpindah. Singkat cerita, mereka semua lalu pergi ke suatu rumah di pinggir pantai. Hingga keesokan harinya, Greg mengajarkan Jay cara menembak. Ketika mereka santai di pantai, tiba-tiba datang makhluk mantap-mantap berbaju putih yang menjambak rambut Jay. Kejadian tersebut membuat teman Jay panik. Lalu Paul memukul makhluk itu. Anehnya, makhluk itu bisa dipukul, yang dimana menandakan bahwa makhluk itu berwujud tetapi tidak nampak. Mereka pun lari ke sebuah tempat dan Jay menembak makhluk tersebut, namun makhluk mantap-mantap itu tidaklah mati. Jay yang panik pun menutup pintu. Di sini masalah belum selesai. Malah yang terjadi, pintu itu jebol dan makhluk mantap-mantap berubah wujud menjadi anak-anak. Lantas Jay pun lari ketakutan dan makhluk itu pun berubah lagi jadi wanita lalu mengejarnya. Jay yang panik mengendarai sebuah mobil dan meninggalkan teman-temannya begitu saja. Karena gugup, Jay pun melanyusruk ke perkebunan jagung. Setelah tersadar, Jay ternyata ada di rumah sakit. Saat di rumah sakit, Greg pun berubah menjadi superhero. Itu pahlawan apa cuma nafsu belaka? Yang pada akhirnya mereka pun melakukan adegan mantap-mantap di rumah sakit tersebut. Pagi harinya, Greg langsung mantap-mantap ke wanita lain supaya untuk menghindari makhluk mantap-mantap datang kepadanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat kondisi sudah membaik, Jay pun pulang dari rumah sakit. Saat sedang merenung di kamarnya dan melihat ke arah jendela, nampak seseorang berjalan ke arah rumahnya Greg, yang menandakan makhluk mantap-mantap sudah membunuh wanita tadi dan kini memecahkan kaca jendela rumah Greg dan memaksa masuk lewat jendela. Jay yang melihat kejadian itu pun lari ke rumah Greg dan masuk lewat jendela. Saat Jay lari ke kamar Greg, makhluk mantap-mantap tersebut sudah berubah wujud menjadi ibunya Greg dan menggedor-gedor pintu kamar Greg. Dan Jay pun berteriak memperingati Greg jangan buka pintu. Namun sia-sia karena tidak terdengar oleh Greg. Alhasil makhluk tersebut mencekik Greg dan Greg pun tewas. Karena tahu kutukan itu akan kembali ke dalam dirinya Jay, ia pun lantas berlari lalu mengendarai mobilnya. Sampai pada akhirnya Jay menjabelaikan diri ke pantai karena dia sudah tak tahu lagi mau gimana. Sepulang dari pantai,
teman-teman Jay mengajaknya ke sebuah kolam renang. Sesampainya di sana, mereka berencana menyetrum makhluk tersebut di dalam air. Lalu mereka pun mempersiapkan semuanya. Tak lama kemudian Jay melihat makhluk tersebut. Namun makhluk itu tak bodoh. Dia malah melempari Jay dengan elektronik yang sudah disiapkan di pinggir kolam. Paul yang panik mencoba menembaki makhluk tersebut. Namun tembakannya malah meleset dan mengenai teman wanitanya Yara. Where is it? Why can't I get the close? He's right there! Untung cuma kena kakinya doang. Untung saja di sini teman wanitanya berinisiatif untuk mengambil kain dan menutupi makhluk mantap-mantap tersebut hingga Paul mudah untuk menembaknya. Ketika makhluk itu tertembak dan ngajebur ke dalam air, Jay pun berenang ke tepi. Namun tiba-tiba kaki Jay ditarik makhluk tersebut dan hampir menenggelamkannya. Kali ini Paul menembaknya dan tidak meleset, lalu mengenai makhluk tersebut. Lalu Jay pun keluar dari kolam renang, dan seketika kolam pun dipenuhi darah berwarna merah. Perjuangan pun terbayarkan dengan mantap-mantap di saat hujan turun. Kayaknya adem-adem gimana gitu ya kan. Pagi harinya Paul mencari kupu-kupu malam, bermasuk untuk memindahkan kutukan tersebut. Siapa tahu kutukan tersebut masih ada. Jay dan Paul pun berjalan sambil bergandengan tangan. Tetapi ada yang aneh. Tuh, di belakang mereka seperti ada yang mengikuti. Apakah itu adalah makhluk mantap-mantap? Tidak ada yang tahu. Dan film pun berakhir.